Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Khairunisa dari kelas PAI 4D. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu dari materi pertemuan 8 sampai materi pertemuan terakhir. Baik, materi yang pertama yaitu demokratisasi pendidikan menuju pendidikan berbasis masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa demokratis ini sangat penting gitu di dalam dunia pendidikan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan dari masa ke masa memberi dampak positif bagi pendidikan itu sendiri sesuai konteksnya. Nah, demokratisasi pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan manusia-manusia yang demokratis, karena seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 aspek penting yang harus dilakukan, yaitu pendidikan, regulatori, profesionalitas, dan manajemen. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang demokratis, yaitu mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta memiliki persamaan gitu yang menyamaratakan dari antar warga negaranya. Nah, demokrasi dan pendidikan itu saling berhubungan. Kenapa? Karena sebagai pendidik yang terjun langsung gitu dalam proses pendidikannya, yang nantinya saat keluar itu akan terjun juga kepada masyarakat. Jadi demokrasi dan pendidikan itu juga apalagi menuju pendidikan yang berbasis masyarakat, karena nantinya kita akan terjun juga langsung kepada masyarakat, karena kita kan saat ini sebagai orang yang sedang mengikuti pendidikan kan. Nah, seperti itu. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan multikultural. Nah, multikultural itu merupakan sebuah ideologi yang mengakui dan menjunjung perbedaan antara per orang, budaya, kebiasaan, maupun politik. Nah, kenapa pendidikan multikultural ini penting gitu bagi masyarakat Indonesia? Karena agar masyarakat Indonesia lebih peduli gitu terhadap pentingnya toleransi kepada sesama warga negara. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki keragaman suku budaya yang sangat banyak di dalam satu negara ini. Jadi kita sebagai warga negara harus mempelajari dan meyakini gitu, maksudnya mempelajari gitu terhadap pendidikan multikultural ini agar kita dapat selalu peduli terhadap sesama warga negara di Indonesia ini. Nah, materi selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun itu merupakan filsuf Muslim yang merupakan juga cendekiawan Muslim dengan kitab fenomenalnya yaitu Muqaddimah. Seperti pada saat beliau berangkat haji dan singgah terlebih dahulu di Mesir. Nah, saat di Mesir penduduk dari semua kalangan itu sangat menyambut baik beliau karena kitab yang sudah merajalela itu. Nah, kitabnya itu memang sudah kemana-mana gitu, termasuk di Mesir ini yang sudah sangat terkenal, yaitu kitab Muqaddimahnya. Nah, Ibnu Khaldun itu merupakan aktif dalam bidang politik, lalu akademis, dan memang sudah tumbuh dan berkembang di agama Islam yang sangat kental. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun itu sangat rasional dan banyak berpegang teguh terhadap logika, dan corak pendidikan yang dilontarkan oleh Ibnu Khaldun itu tidak jauh dari agama, terutama agama Islam, karena pemikiran-pemikiran yang
ya, beliau lontarkan itu juga tidak jauh gitu sumbernya dari Al-Quran. Ilmu pengetahuan menurut Ibnu Khaldun itu merupakan kemampuan dari manusia untuk menganalisis dan sintetis dari hasil sebuah proses belajar. Dan Ibnu Khaldun itu membagi ilmu kepada dua macam, yaitu ilmu akliyah dan ilmu nakliyah. Nah, selanjutnya yaitu ada pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh menerapkan dua pemikiran pendidikan, yaitu ada di pendidikan akal dan pendidikan jiwa. Pada pendidikan akal, menurut Muhammad Abduh, agar peserta didik itu dapat senantiasa berpikir gitu, agar dapat memilah dan memilih mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang buruk, agar terhindar dari sifat-sifat kebodohan, dan agar terhindar dari penghambaan, karena seperti yang kita yakini dan yang harus kita yakini ya, bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Nah, dari pendidikan akal ini Muhammad Khaldun itu agar menghindari gitu dari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu penghambaan selain dari menyembah Allah. Karena kan yang seperti kita ketahui bahwa kita hanya harus dan hanya berhak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu ada pendidikan jiwa. Nah, pendidikan jiwa itu berpusat pada akhlak dan sifat dari peserta didik itu sendiri. Nah, selain berpikir gitu, Muhammad Khaldun itu juga mau bahwa para peserta didik itu memiliki akhlak yang baik dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Karena orang yang cerdas tidak memiliki akhlak yang mulia itu seperti sangat percuma gitu. Maka dari itu kedua sifat ini itu harus seimbang. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh pendiri organisasi Islam di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Lebih tepatnya itu pada tahun 1912. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merupakan tokoh pembaru yang concern pada bidang pendidikan dan bidang sosial. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga menyebutkan bahwa Islam merupakan rahmatan lil alamin yang mencakup dari berbagai aspek kehidupan. Lalu dalam bidang pendidikan, perumusan kurikulum di Muhammadiyah itu secara spesifik itu terjadi pada tahun 1936, yang tujuan pendidikannya itu terucap dari ucapan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang artinya, jadilah manusia yang maju, jangan pernah lelah dalam bekerja untuk Muhammadiyah. Nah, di dalam kurikulumnya itu terdapat pendidikan moral, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga menyebutkan bahwa beliau itu menyampurkan antara ajaran umum dan ajaran Islam. Namun dalam kedua tersebut itu tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis. Lalu dalam pengajarannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak menggunakan pendekatan tekstual, namun menggunakan pendekatan kontekstual. Baik, materi selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, beliau merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang mendirikan Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi terbesar di Indonesia pada saat ini. Nah, pemikiran pendidikan menurut beliau itu ada dua. Yang pertama itu ada pendidikan dunia dan akhirat. Menurut beliau, kita hidup itu harus memiliki sebuah tujuan. Tujuan hidup kita itu untuk apa sih gitu. Pasti selain untuk sukses di dunia, juga untuk sukses di akhirat. Nah, agar kita itu dapat menikmati gitu setiap proses dari kehidupan kita. Nah, terus juga selain hidup itu juga bisa digunakan dalam sebuah pendidikan.
dalam melakukan sebuah pendidikan kita tuh harus memiliki tujuan dari pendidikan itu sendiri gitu loh, agar kita dapat menikmati dalam setiap proses pendidikan yang kita jalani gitu, agar kita dapat mencapai tujuan yang memang ingin kita capai. Dan salah satu tujuan dari pendidikan itu sebagai pembentukan manusia gitu, agar kita itu dapat terbentuk, agar dapat berpikir yang rapi gitu, memiliki hati dan sifat yang baik dan lain sebagainya. Dan selain itu kan juga pendidikan maupun tujuan dari kita hidup juga agar kan kita dapat belajar gitu, agar kita dapat senantiasa belajar di dunia dan untuk sebagai menyiapkan bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Dan yang kedua itu ada pendidikan yang uh, penting gitu dalam agama Islam, yaitu pendidikan sekuler untuk uh, tantangan zaman. Baik, materi terakhir yaitu pemikiran pendidikan menurut Persis atau Persatuan Islam. Persis atau Persatuan Islam itu merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia yang didirikan oleh Yusuf Zamzam, Komarudin, dan Abdurrahman. Nah, organisasi Persis ini atau Persatuan Islam ini bertujuan untuk mengangkat umat Islam gitu dari kewujudan berpikir dan ketutupan pintu ijtihad. Peran dari organisasi Persis ini atau Persatuan Islam Indonesia juga sangat penting, salah satunya itu di bidang pendidikan. Nah, Persis ini membuka kelas gitu pendidikan dalam bidang akidah dan ibadah kepada orang-orang dewasa. Nah, berjalannya waktu, akhirnya pendidikan dari Persatuan Islam ini mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang ada dari tingkat kanak-kanak sampai tingkat dewasa. Dan lalu juga Persis ini mendirikan berbagai pesantren-pesantren di seluruh cabang Persis di Indonesia. Pada dasarnya perhatian dari atau fokus dari Persis ini sendiri itu ditunjukkan kepada penyebaran paham gitu, penyebaran paham dari Al-Quran dan hadis. Baik, telah selesai penjelasan materi filsafat pendidikan Islam dari pertemuan 8 sampai pertemuan terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.